PDI pada ibu waktu itu mau melakukan rapat, boleh dikata sembunyi-sembunyi, ada terjadi. Telusuri, kenapa tapi Bapak senama Aldo Nova. Waktu itu tidak dalam posisi apalagi kasarnya kudeta, tidak. Tapi yang betul adalah kita ingin menunjukkan bahwa berorganisasi seperti ini loh. Oke, Saijo, selamat sore. Sore ini orang dapat kesempatan bagus bercerita dengan Ketua DPRD Kota Bitung sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bitung. Nah, Bung Aldo Ratu Ngalo. Nah, kita pribadi kita panggil Pak Sek. Nah, kita ditemani Saijo, Bung Mepang. Nah, sore ini tong mau gali bagaimana PDIP di Bitung awal-awal mula. Karena kebetulan Pak Sek ini pelaku sejarah juga. Nah, Pak Tunggu, jangan sampai penonton kira tong dari Bali, SPPD dari Dewan, gitu. Enak coy. Ya, Orang ada di Blessing Hill coy, Madidir. So pernah bermain di sini, datang. Oh ini Sopi di jauh-jauh, sedangkan tanpa sedih lihat. Bagus sekali, sedap sekali, romantis di suasana. Apalagi sore-sore begini. Seperti romantis. Iya, silakan Bi. Nah, Pak Sek terjun ke dunia politik tahun berapa? Ya, terima kasih. Memang agak susah karena mengingat kembali perjuangan itu ada beberapa yang kalau perlu mau dilupakan karena pahit terasa. Karena ini Bukannya jas merah. bagian dari sejarah harus diceritakan. Diawali tahun 96 ketika DPC PDI Perjuangan belum PDI Perjuangan masih PDI Kota Bitung dianggap waktu itu vakum, tidak ada kepengurusan. 96. Iya, karena Tunggu, umur berapa tuh dia? 96 30-an. 26. Oh gila. Jangan takut berkarir di politik. 26 tahun, sekarang DP Buah Ketua Dewan. Terus lanjut. Dari tahun 96 itu ujung daripada kisah pemilu 92 ketika Partai Golkar sangat kuat mencekram Kota Bitung sehingga beberapa pengurus PDI sempat hadir di kampanye terakhir ketika waktu itu kalau tidak salah datang Pak Abdul Dapur kampanye di lapangan Mesa Golkar dong. Golkar waktu itu, sehingga ada beberapa kader PDI yang hadir di atas panggung kampanye. Maka waktu itu dianggap DPC PDI Kota Bitung tidak lagi pengurusnya Karena so pindah. Oh, iya. Menyatakan diri masuk ke Golkar. ya politik zaman itu. Ya. Kita tahu bersama semua terjadi seperti itu. Kemudian masuklah toran beberapa anak-anak muda. Nah, kita Pak Mison Tilaar, Oh ya. Pak Dexter Salindeho, Pak Boy Rumampu, itu kader-kader muda yang hadir pada zaman itu. Nah, Menggantikan kader yang Iya. pindah lompat kandang itu. iya, sebenarnya bukan posisi menggantikan, orang mengisi kepengurusan yang kosong tadi. Oh ya. Dengan tugas yang lumayan berat karena tugasnya adalah bagaimana membuat PDI Kota Bitung ada. Nah, supaya tetap eksis waktu itu jadi tugas konsolidasi membentuk kepengurusan sampai tingkat kelurahan. Waktu itu jujur mencari pengurus yang paling lucu adalah yang toran temui sampai di kelurahan yang paling pertama toran dapa yang kita temukan adalah lebih banyak orang mabuk daripada orang tidak mabuk. Waktu itu. Maka ketika bercerita ada orang mabuk, setelah itu dibutuhkan skill khusus ini. Berarti mesti mabuk sama-sama kalau begitu. Itu tahun 96. Sampai tahun 97 keluar SK tim pelaksana. SK tim pelaksana kita wakil sekretaris tim pelaksana. Yang tugasnya adalah membentuk DPC definitif. Konferensi cabang namanya, konferensi cabang khusus, Kopercapsus, terjadi pada tanggal 11 September tahun
97 Ya. penyelenggaraan di Hotel Nalendra. Terpilihlah Bapak Milton Kancil sebagai ketua, Ibu Lilik Kadeke sekretaris, kita wakil sekretaris bidang internal. Iya, tunggu. Nalendra, kita pernah dengar dulu cerita. Ada pertarungan juga di situ kayaknya. Ada. Antara seorang Pax apa ya? Pax Ini Senatan. Frans Natang. Iya. Ya, waktu itu dia. Betul. Kenapa itu dia jadi? Ya, pertama waktu itu sangat kuat sekali ketika antara senior di junior. Karena paling kencang waktu itu kalau kita senior, nah mungkin junior motor pak kita. Oh ya. Perlakuan itu terjadi pada zaman itu sangat intens dilakukan pada waktu. Apalagi kita yang anak-anak muda waktu itu ya belum tahu apa-apa tentang perpolitikan di Kota Bitung lebih khusus, tapi dituntut harus membentuk kepengurusan di tingkat kelurahan dan telah lakukan itu. Dan mampu Nah, menghadirkan waktu Milton itu Kancil ya. masih PDI kan? PDI. Belum ada hadir. Belum. Nah, nah, setelah itu Jadi urutannya ketika Pak Milton ketua PDI. DPC, orang bukan mendirikan, tapi itu ada satu kantor yang berdiri, kantor representatif yang baru kali itu ada kantor partai yang berdiri representatif walaupun bukan milik sendiri, orang menggunakan kantor itu, dan dari kantor itu konsolidasi partai dimulai Sampai sebesar ini. sampai sebesar ini. Nah, kita pernah dengar cerita Pak Sek, apa betul di zaman itu kalau mau PDI bikin rapat harus bergerilya sampai dapat angka apa semua, itu bagaimana dipikir itu? Kalau dapat tanggal sih waktu zaman kita Ya, dikasih bubar apa? tapi situasi dalam posisi tertekan ada sih, tapi kalau kemudian ditangkap lah. Tapi waktu itu situasi mau bikin rapat agak seperti sulit atau susah, ada terjadi. Kenapa seperti itu? Zaman Intimidasi dari partai lain Enggak. atau Situasi pada zaman itu ya memang sebelum era reformasi. Iya. Jadi memang seperti itu. Terasa sekali bagaimana ketika partai kayak PDI pada ibu waktu itu mau melakukan rapat, boleh dikata sembunyi-sembunyi, ada terjadi. Malah pernah satu kejadian kita rapat di rumah salah satu fungsionaris DPC waktu itu, Bung Roy Tangkudung. Jadi rapatnya di dapur sambil makan-makan mangga. Jadi supaya tidak terkesan lagi rapat politik, padahal kita ini lagi rapat politik, rapat organisasi, itu makan mangga di dapur. Pernah terjadi, hanya sampai di situ. Nah, persoalan kantor tadi Pak Sek, menarik Pak Sek bilang meskipun belum milik sendiri. Emang sekarang milik sendiri? Insya Allah memiliki sendiri. Dalam bulan ke depan, beberapa bulan ke depan, ya mudah-mudahan sebelum 17 Agustus PDI Bitung sudah berkantor sendiri. Ya. Yang representatif. Emang tapi 2 periode loh PDI waktu itu dia apa yang menjadi penyebab sehingga hal ini mungkin belum terjadi. Baru akan direalisasikan maksudnya. Punya kantor sendiri pribadi. Sebenarnya kalau kantornya baru sekarang dibentuk atau jadi, ya sebenarnya buah dari pekerjaan yang lalu-lalu. Cie ya dong. Nggak orang Jakarta bilang nggak ujuk-ujuk ketika sekretaris partai, ketua DPRD, ketua partai wali kota, kemudian ada kantor. Nah, memang prosesnya lama. Nah, Pak Sek, kan dari PDI Kong ke PDIP. Nah, situasi bagaimana di Bitung saat itu waktu mau berganti nama ini? Sopica. Luar biasa orang Manado bilang luar biasa setengah mati. Karena yang ada aja mau jelaskan susah, apalagi yang baru. Tetapi di situ dibutuhkan kreativitas. Karena kebetulan lambang yang baru lebih gampang menjelaskan, lingkaran, moncong putih, mata merah, gampang sekali mau dijelaskan. Kalau dulu segi 5 ini tujuannya ini agak susah. Nah, dulu apakah di Bitung waktu PDI kuruskan Suryadi
PDI gemukan Ibu Megawati. Iya. Nah, di Bitung juga hadir kelompok Suryadi. Ada. Ada ya, tetap ada. Tapi tetap patah ya. Ya, artinya kembali ke soal bagaimana teman-teman berkreativitas untuk bahwa orang lebih layak untuk berada di partai ini. Kerja bagaimana, ya semua kerja keras membuktikan hasil seperti itu. Nah waktu itu kan otomatis kan dua kubu di saat ini. Nah, apakah kubu yang awal dapat yang Pak Sek bentuk itu ada yang tetap di Suryadi punya atau ikut juga ke semua tak angkut ke yang gemuk ini? Ada yang langsung bergabung, ada yang masih bertahan di Yang yang Suryadi lama, tadi. ada. Tapi rata-rata ini kan senior, kita satu keluarga. Oh, Memang ada pertentangan, ada boleh kata ada sempat keras-keras ada, sama dengan tadi yang Pak Epam bilang paksi sempat orang menaruh bilang baku tangka kerak ada, tapi jangan sampai di situ karena biar bagaimanapun itu kan senior, udah lewati zaman itu. Itu dia juga demo yang di KPU itu. Iya seperti itu. itu PDIC Perjuangan atau apa itu yang demo? Udah ya, PDI. So gabungan lah. Tapi waktu demo di KPU itu kan pilkada, Ya, pilkada. itu so PDI Perjuangan. Nah, ke depan PDI Perjuangan sendiri, Pak Sek, kita melihat nantinya akan ada banyak sekali rivalitas partai politik dengan orang-orang. Kita sudah tidak lagi melihat persoalan partai, tapi kemampuan personil ini dia yang dituntut. Karena kita melihat kita doi kemana saja bisa gitu. Sementara yang kita tahu itu dia nggak ada di PDIP gitu. Betul. Memang urusan ini semua masuk di pencalekan. Iya. Bukan caleg juga, ini kan ke depan biar supaya Soal pilkada apa segala macam, apalagi ketika PD Perjuangan dalam kondisi sekarang seperti ini, banyak sekali sih. Yang paling sering terjadi adalah rivalitas internal, itu yang paling bahaya. Tapi kemudian partai ini lewat kerja yang luar biasa, kita sudah punya sistem, sudah punya strategi untuk tidak lagi hancur-hancuran antara orang internal. Kita malah sudah siap untuk menghadapi pemilu 2024, baik nanti akan terjadi penundaan atau tidak, tetap ini sudah siap. Kita punya strategi khusus untuk itu. ya, karena melihat tren baru di akhir-akhir ini dia, ketika kita banyak uang, ayo dong rame-rame di sini, gitu. Jadi apakah itu juga berlaku? Jadi yang banyak uang gitu untuk kos politik mungkin, atau seperti apa? Yang pasti dengan sistem baru di PD Perjuangan, orang yang artinya duit masih segar, duit masih banyak, tidak ada tempat di PD Perjuangan. PD Perjuangan sekarang tempatnya para orang yang mau kerja dari awal, kita kerja untuk masyarakat. Karena yang ditakutkan oleh partai ini, orang-orang yang datang dengan modal besar, begitu dapat tempat duduk tidak akan bisa kerja lagi, pasti itu. Tapi kalau dia mulai dari nol, dia kerja dari kecil, dari pertama, pasti dia akan kerja untuk masyarakat. Ya, Kita punya sistem terbaru untuk itu. melihat pengalaman Pak Sek mungkin Ya, 26 tahun ke di situ sampai sekarang, emang nggak punya keinginan mau pindah Pindah partai apa? Pindah ke lain Partai hati. Demokrat mungkin. Sadap di godaan ini. Nah, Pak Sek, sebelum Tunggu dong, tapi pertanyaan belum jawab. Oh, iya. Nyala memang Pak Sek ya? Memang nyanda, karena kalau so itu Pak, semua orang Jawa bilang semua ngerasani orang peparpol Pak itu. Satu-satu, 2 kecap. Menyangkut kesetiaan kok. Soal rasa. Oh, Kalau Pak asik. so rasa ini nyaman, enak, nah mungkin Pak berpindah. Emang nyaman juga deh. Nyaman. Pak asik. Jangan karena so ketua dewan kau bilang nyaman. Dari dulu memang. Dari zaman susah dulu memang nyaman. Nyaman. Karena kita dulu pernah temukan satu orang tua ketika waktu zaman Pak Milton ketua PDI jadi wali kota, menjelang periode beliau pencalonan kedua, ada orang yang bujuk beliau itu untuk pindah parpol. Tapi apa jawaban dia? Begini dia jawab, gilas toh
Sedangkan PD Perjuangan kalah terus tanya mundur, kalau sekarang so untung disuruh mundur. Jawabannya rata-rata begitu. No? Oke, ada yang menarik nih dia, dan selama ini belum terjawab loh. Apa? Mungkin Pak Sek coba pikir, tapi kita mencoba menggunakan ini momen, semoga ini terjawab. Persoalan pindahnya tampuk pimpinan Bapak Milton ke MM, katanya mungkin bisa diklarifikasi. Hari ini dia rumornya ada trik dan intrik di situ atau seperti apa, mungkin Pak Sek paling tahu, karena ada orang bilang dari awal sampai sekarang itu dia Aldo Nova Ratungalo itu yang paling tahu nih partai seperti apa. Mungkin boleh dong biar supaya semua tahu juga bahwa begini loh yang jadi waktu itu. Pertama-tama minta maaf bagi keluarga Pak Milton Kancil. Pada kejadian itu koordinatornya kita. Oh ya. Koordinator. Waktu itu tidak dalam posisi apalagi kasarnya kudeta, tidak. Tapi yang betul adalah kita ingin menunjukkan bahwa berorganisasi seperti ini loh. Bahwa pertama ketuanya harus bertempat tinggal di wilayah setempat. Beliau kan waktu itu udah setelah selesai berkota ada di Jakarta. Baru kemudian kedua, organisasi mesti jalan. Paling tidak kita bisa rapat minimal 1 bulan 1 kali. Nah, itu sudah tidak pernah rapat waktu itu. Nah waktu itu sebagai wakil ketua bidang OKK gitu. Organisasi. Iya. Ketua satu kalau biasa di organisasi ya. Itulah mengambil langkah untuk mari kita melaporkan kepada DPP posisi PDI Kota Bitung seperti ini. Yang ketua rombongan, yang konsep surat, ada 3 lembar surat dengan 2 jenis surat. Pertama pemberitahuan, kedua laporan. Lebih ke langkah penyelamatan partai. Penyelamatan partai. Bukan personilnya. Bukan person. Apalagi waktu itu ada kondisi ketika dianggap beliau almarhum sudah kalah, terus tidak seperti itu. Lebih pada bahwa partai ini orang bisa berganti tapi partai tetap mesti jalan terus. Karena kita punya piagam partai yang harus kita perjuangkan, dan tujuan kita berpartai kan mesti jelas. Bukan berarti ketika kita tidak dapat lagi posisi kemudian sudah selesai kita bubar. Enggak, partai tetap jalan. Ya, partai ini bukan LSM ya. Bukan. Iya. Ya, harus pengkaderan itu terus berlanjut biar supaya, dan itu menjadi tanggung jawab. Belajar dari pengalaman, maka dalam bulan-bulan ini menjelang pemilu kita akan buat pendidikan kader. Karena belajar dari masih muda sudah menggeluti partai, ada ruang yang kosong jujur. Makanya iri ketika teman-teman terlibat ada di organisasi pemuda ini, organisasi pemuda itu, sementara juga secara pribadi tidak pernah terlibat itu. Tiba-tiba langsung masuk di partai. Ada ruang kosong itu. Kita bisa menikmati ketika misalkan ketua Karang Taruna, maka bersyukurlah yang melewati itu. Iya. Nah, sedikit Pak Sek. Tentunya Dewan salah satu fungsinya adalah kontrol, ini ketua Dewan setahun kepemimpinan MMHH. Tentunya kalaupun itu yang terbaik orang setahu, tapi tentunya dari yang terbaik ada yang kurang baik dalam 1 tahun ini dia. Kalau bisa itu dia, kalaupun ada mungkin Pak Sek bisa mengungkapkan itu di sini biar supaya semua terang benderang dan betul semua tahu. Pertama yang mesti dihindari adalah begini, karena ini menjadi janji kampanye harus diwujudkan. Iya, Itu yang harus kita hindari dulu. emang ada yang belum diwujudkan. Nah itu kita kan yang kita bilang tadi, kita harus hindari, karena ketika ini janji kampanye akan sampai ada backingnya anda, jangan cuma sampai di bicara-bicara kampanye. Kenapa kita bilang mesti hindari? Karena yang pertama adalah menyangkut apakah masalah masyarakat bisa teratasi sekarang. Yang dulu ketika di kampanye bahwa kita akan ini ada dibuat atau tidak. Nah dalam 1 tahun ini sangat yakin kedua pimpinan kita Pak Morris maupun Pak Hengki punya energi yang kuat untuk mewujudkan itu. Mereka sedang berupaya dan tugas kita apalagi DPRD untuk mewujudkan bersama-sama. Kalaupun ada yang belum terwujud, Lah itulah tugas kita juga untuk
mendorong itu untuk terwujud. Harafiahnya apa yang belum terwujud? Karena memang kan ini juga baru 1 tahun gitu. Tapi mungkin Pertama nggak usah jauh-jauh, 1000 titik wifi itu kan belum semua ada. Tadi aja kita baru terima ada beberapa titik wifi yang belum terpasang. Itu aja belum. berarti Dewan tentunya akan mengontrol itu agar supaya Iya, itu. iya. Bersama-sama tentu. Yang pasti adalah tadi ada begitu banyak janji yang disampaikan dan begitu banyak yang orang bersama-sama harus dorong itu untuk terwujudkan bersama. Karena ini akan orang nikmati bersama-sama. Iya. Ini kan, ini betul toh mereka ketika kita di Dewan ada lagi yang harus kita kritisi. Betul. Nah, ini so mau so antar ke lembaga dewan. Nah, Pak Sek sebagai posisi ketua dewan, bagaimana atur ini 29 orang? Ini kan sama dengan orang gila semua. Nah, mau satukan ini bagaimana lah? Jangan tanda Iya, kutip, tanda kutip. Jangan orang disomasi deh. Nah, apa? Otomatis ada tiap anggota itu ada bawa DP kepentingan pribadi, DP partai. Nah, mesti menyikapi ini suka dukanya bagaimana atur pada orang? Kita sering mengibaratkan itu seperti meniti pematang sawah. Nah, Bisa dibayangkan kalau pematang sawah kan licin sekali, habis hujan. nah. Jadi licin sekali. Memang super hati-hati. Perlu keseimbangan. Wah, memang menjadi pimpinan pada 29 orang dengan gayanya yang hebat-hebat. Dan pertama mesti bersyukur. Pertama bersyukur karena apa? Mendapatkan teman yang luar biasa, 29 orang ini. Justru dari 29 orang ini banyak belajar, banyak hal. Pertama mengendalikan emosi, membaca karakter, pertama membaca cara teman-teman menyampaikan. Ada yang langsung kalau Strike. maunya alas kita mau ini, ada yang belok-belok dulu baru Putar. ada, baru ada yang pokoknya luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Emang kalau ada pengalaman, ada yang minta ini, ada yang paling banyak apa minta SPPD atau perjalanan dinas mungkin? Yang paling banyak minta adalah bahwa kita kepentingan harus didahulukan paling banyak. Oh, iya. Tapi kepentingan untuk konstituennya, konstituennya. ya. Lebih pada itu sih. Nah, DP dukanya kalau misalnya so stuck, aduh so setengah mati muatur, ya apa? Dukanya pertama nggak bisa penuhi dorong keinginan, itu duka kalau kita. Oh iya ya. Iya. Itu duka. Karena ini teman yang orang bertemu hampir tiap hari, terus dia keinginan tak bisa Itu yang- penuhi, itu duka. Pulang rumah Apalagi mengeluarkan surat PAW gitu ya. ini satu kali bertanya langsung pak. Dari tadi memang hati-hati nih kalau jangan-jangan kesini. Iya, karena kita Tapi harus terima, ya. karena itu pekerjaan. Memang itu tadi seperti meniti pematang sawah habis hujan, Pak. Mesti hati-hati, licin. Kalau bilang titian rambut di belah 7 itu kan sohil yang mustahil. Ya. Mau rambut ya. Meniti titian Tapi- rambut di belah 7 mustahil so itu. Sampai sekarang masih Yang pasti harus komunikasi. Iya, komunikasi. Komunikasi. yang lain diam-diam sama raju. Iya. Ya. Cumu dangku apa tuh maksud gitu. Ada kebiasaan toran di era digital sekarang lebih banyak curhat ke medsos daripada, padahal lebih gampang. Kalau berkunjung ke sekarang ruang kerja ketua DPRD, so belum pernah sapit. So lebih luas daripada lalu. So pernah sengaja dibuat seperti itu supaya apa, komunikasi lebih dalam. Oh jadi silahkan dong masyarakat Silakan. nggak usah Mark Zuckerberg yang punya Facebook nggak mampu mau jawab mau nih pertanyaan, betul. kalau mau nih cuma taruh di Facebook gitu. Betul. Langsung ke dewan bisa Iya, langsung. dengan protokoler. Enggak. Paling Silakan. cuma protokoler bertanya siapa, Oh, ya. dari mana, Wajar. masalah apa, silakan. Oke. Iya, lebih mudah. Silahkan, ternyata so gampang, mudah. Unek-unek. Oke, semoga itu dulu sih kita tadi karena sesore jam kaget kok. Ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Nah, jadi Itu dia yang. Tapi satu yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Apa? Emang kenapa pakai Nova?
Betul. Apa beda ya Nova Santi ini? Di Nova. awal sebenarnya kita menyampaikan. Jadi Aldo Nova itu setelah kita cek belum lama. Oh baru juga lagi. Baru kita coba telusuri. Kenapa tapi papa nama Aldo Nova? Ternyata Aldo Nova itu salah satu penyanyi dari Kanada. Namanya sama, tanggal lahir dan bulan sama, cuma tahun yang beda. Dia lebih tua daripada kita. Nova ya. Aldo Nova, coba cek Aldo di Nova. Google, ada. Oh, Penyanyi rock alternatif dari Kanada. Aldo Nova. Aldo, orang Kanada. Tahun Dia 13 November tapi tahun 56 kalau nggak salah. iyalah kalau dia lahir lebih dulunya mungkin ada Aldo Nova. Nah, cuma persoalan di era keterbatasan waktu itu dia pas 70-an. 70-an. Di era keterbatasan waktu itu dia Bapak so tahu lo ada tuh. Kebetulan tapi papa ini kerja dengan orang asing. Oh. Dia kerja, bos besarnya itu orang Filipina. Apalagi rock coy. 70-an sampai orang tua masih makan tanah tuh dia. Jadi kalau gitu ya. Kebetulan tapi papa punya kelebihan di memberi nama anak-anak. Sampai nama unik-unik. Malah lebih mirip-mirip ke Filipina. Karena DP bos Filipina. Kita takutkan dia supaya menjadi ketua dewan kasih nama perempuan sebab terbukti 2 kali Santi, Aldo Nova gitu kan. Nah mungkin terakhir Pak Sek, harapan ke depan baik sebagai ketua dewan maupun di PDIP, apa yang masih Pak Sek ingin wujudkan baik lewat DPRD maupun lewat partai? Tujuan sama adalah untuk mensejahterakan masyarakat sama. Tapi yang prosesnya itu yang orang mesti belajar bersama. Terkadang memang proses itu memang butuh waktu, tapi mesti dilalui. Jangan sampai tidak lalui. Hadapi. Kita senang sekali kita ada pembaca tadi menuju ke sini ada pembaca. Ada kita menjalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Begitu. Itu kopasi ada kita baca tadi tidak sama-sama tulisan. Oke. Iya. Terus masih ada lagi? Nah, sukses saja, semoga mampu. Ini pemerintahan ini dia berjalan bagus, Jangan tapi sampai tergelincir di pematang sawah. ya jangan sampai. Atau lebih gampang lagi jangan sampai tersesat pada jalan yang lurus. Nah, Pak Sek satu leh. Apa itu? Yang mengaku pejuang tapi telinga tipis dan sedikit hati. Pejuang telinga tipis, tinggi hati, Sedikit hati. sedikit hati. Kecil hati. Maksudnya bagian dari kita teman. Di Banyak. Jadi banyak orang itu dia mungkin yang kata-katanya yang mungkin bisa dipahami. Hang Saki kok mau berjuang? Mengaku pejuang. Masih bingung Pak Sek ya? Bingung karena kita belum temukan. Kebetulan di sekitar tapi teman tidak ada yang begitu. Ya. Kecuali Pak Dua Petamang, Abi Petamang. Ya mungkin karena orang bukan pejabat, sehingga orang jadi curhat gitu. Nah, orang jadi bingung mau bilang apa tuh orang. Jadi fenomenanya begini Pak Sek, banyak orang awalnya mengaku kita berjuang, setelah tak ikut DP mau Berjuang untuk kota ini ya maksudnya. Somaraju, Mastan. Oh iya. Kayak begitu. Ada juga temannya? Kebetulan enggak ada. Tetapnya ada. Tutup kan? Bukan tutup. Karena malu mau bercerita Pak. Orang Jawa bilang kok ngerasani itu. Bercerita orang penjahat. Nanti kalau Itu dia nanti off air. baru kita ngobrol panjang lebar soal itu. Oke, Seju, Seju. sampai di sini dulu. Tuh, Saju ini apa? Sahabat jurnalis. Oh, jadi kita harus angkatan yang sahabat tuh itu. Sampai di sini Tompe bercerita. Mas ini Sir. Dan ini semua kru ada Seju. Halo Saju. Cuma dua tuh di sini, Marsibuk di belakang. Ada banyak. Jadi so begini tuh pekerjaan. Nobody perfect but a team can be. Jangan Mantap. lupa datang di Blessing Hill. Suka Mantap, sekali lihat ini mantap. pemandangan. Blessing Hill. Nanti ada liputan khusus orang bicara dengan manajernya di sini. Hah? Khusus tentang blessing. Khusus tentang blessing. Gitu.
Oke, Saiju, jangan lupa subscribe atau subscribe, tindis lonceng, follow, dan bagikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jaga kesehatan, jaga kewarasan.